Zaskia Asya Maulina dengan NIM 2503104, mahasiswi Universitas Bangladesh Selawi. Di sini saya akan membuat video role play penyuluhan mengenai edukasi pola makan sehat untuk mencegah anemia pada remaja putri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Zaskia Asya Maulina, mahasiswi program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bangladesh Selawi. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai pola makan sehat untuk mencegah anemia pada remaja putri. Apakah Ibu berkenan? Kalian Mbak, saya akan berganti arah dulu. Dek, sini Dek. Selamat pagi Tiara, selamat pagi Roro. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang edukasi kesehatan yang bertujuan untuk agar Tiara dapat memahami apa itu anemia, penyebab, tanda dan gejalanya, dampaknya, serta memahami pola makan yang tepat agar anemia dapat dicegah maupun diatasi. Ibu dan Roro juga boleh ikut berdiskusi agar nanti dapat membantu mengingatkan Tiara di rumah maupun di sekolah. Apakah semuanya bersedia? Iya. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Tiara, apakah sebelumnya pernah mendengar tentang anemia? Pernah sih Kak, tapi belum begitu paham. Baik, kalau minumannya bagaimana? Sering minum teh habis makan. Apakah Tiara pernah mengalami pusing, lemas, dan lain-lain? Akhir-akhir ini Tiara sering mengeluh begitu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Dari kebiasaan makan dan keluhannya, memang ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya anemia. Nanti kita bahas bersama bagaimana cara mengatasinya ya. Kita mulai ya. Yang pertama ada pengertian anemia. Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin atau sel darah merah rendah sehingga kemampuan darah putih mengangkut oksigen berkurang. Pada remaja perempuan, anemia umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi, pertumbuhan yang cepat, dan kehilangan darah saat menstruasi. Gejalanya meliputi lemas, mudah lelah, pucat, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Dan yang kedua ada penyebab anemia. Penyebab anemia yang pertama adalah asupan zat besi yang tidak cukup, yang kedua pola makan tidak seimbang, yang ketiga kehilangan darah saat menstruasi, yang keempat kurangnya asupan zat gizi pendukung, yang kelima kurangnya pengetahuan tentang gizi, dan yang terakhir kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat. Oh begitu ya Kak? Betul. Selanjutnya ada gejala anemia. Yang pertama ada kelelahan, merasa lemah atau kurang energi. Yang kedua pucat, kulit dan selaput lendir tampak lebih pucat. Yang ketiga sesak nafas, kesulitan bernafas saat beraktivitas. Yang keempat pusing atau bahkan pingsan terutama saat berdiri. Yang kelima kepala sakit kepala akibat kurangnya oksigen. Yang keenam detak jantung cepat, jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur. Yang ketujuh, kelemahan umum seperti rasa lemah atau tidak bertenaga. Dan yang terakhir itu ekstremitas dingin, tangan atau kaki tiba-tiba merasa dingin. Apakah Tiara beberapa kali merasakan hal ini? Iya Kak, sering capek sama pusing. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan zat besi sehingga hemoglobin menurun. Yang kedua ada anemia kekurangan vitamin, yang disebabkan kurang vitamin B12 atau asam folat. Yang ketiga ada anemia hemolitik, yaitu sel darah merah hancur lebih cepat dari pembentukannya. Yang keempat ada anemia aplastik, yaitu sumsum tulang belakang tidak menghasilkan cukup sel darah. Yang kelima ada anemia sel sapi, yaitu kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk sapi. Yang keenam anemia thalassemia, kelainan genetik yang mengganggu pembentukan hemoglobin. Selanjutnya ada dampak anemia. Yang pertama penurunan prestasi belajar akibat gangguan konsentrasi dan daya ingat. Yang kedua daya tahan tubuh menurun sehingga lebih mudah sakit.
Yang ketiga, aktivitas sehari-hari terganggu karena mudah lelah. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan terhambat akibat kekurangan zat gizi. Dan yang terakhir, risiko kesehatan di masa depan meningkat, termasuk komplikasi saat kehamilan dan risiko BBLR. Selanjutnya, kita masuk ke pola makan yang tepat. Yang pertama, ada konsumsi makanan tinggi zat gizi berupa daging, hati ayam, hati sapi, hati kambing, ayam, ikan, telur, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua, perbanyak vitamin C seperti jeruk, jambu biji, tomat, pepaya untuk membantu penyerapan zat gizi. Yang ketiga, makanan teratur 3 kali sehari dengan gizi seimbang dan tidak melewatkan sarapan. Yang keempat, penuhi kebutuhan protein untuk mendukung pembentukan sel darah merah. Yang kelima, konsumsi makanan bergizi seimbang dan bervariasi. Dan yang terakhir, minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan bila diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir ada makanan dan minuman yang harus dihindari. Yang pertama, hindari teh dan kopi saat makan karena dapat menghambat penyerapan zat gizi. Yang kedua, batasi makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, dan yogurt bersamaan dengan makanan sumber zat gizi. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan cepat saji karena rendah zat gizi. Yang keempat, hindari minuman bersoda yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Yang kelima, batasi makanan tinggi gula dan lemak agar tidak mengurangi konsumsi makanan bergizi. Dan yang terakhir, jangan berlebihan mengkonsumsi makanan tinggi fitat seperti kacang-kacangan dan sereal karena dapat menghambat penyerapan zat gizi. Berarti kalau habis makan nggak boleh langsung minum teh ya kak? Betul. Kira-kira di jeda 2 jam setelah makan ya. Apakah makan bayam saja sudah cukup kak? Belum tentu, karena tubuh juga membutuhkan protein dan zat besi dari hewani. Jadi makanan harus beragam agar gizinya lengkap. Kalau anak susah makan sayur dan daging gimana ya? Ibu bisa menyajikan sayuran dengan cara yang lebih bervariasi, lebih menarik. Misalnya dibuat sup, tumisan, atau dicampur dengan menu favoritnya. Yang terpenting dibiasakan sedikit demi sedikit. Sekarang kakak ingin mengetahui apakah Tiara sudah paham. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anemia? Anemia adalah keadaan ketika hemoglobin darah rendah sehingga tubuh kekurangan oksigen. Betul sekali. Selanjutnya, apa penyebab anemia? Kurang makan makanan yang mengandung zat besi, sering makan mie instan, pola makan tidak teratur, sama kehilangan darah saat menstruasi. Kalau gejalanya? Cepat lelah, pusing, pucat, sama susah konsentrasi. Betul sekali. Kalau makanan yang dianjurkan? Daging, hati ayam, hati sapi, ikan, telur, bayam, tempe, tahu, sama buah yang banyak vitamin C. Betul. Selanjutnya, makanan dan minuman yang harus dihindari apa saja? Teh, kopi, minuman bersoda, jangkut, sama makanan yang tinggi gula. Baik. Jawabannya betul sekali ya. Nah, penyuluhan hari ini sudah selesai. Ini saya bagikan leaflet dan buklet untuk Tiara pelajari di rumah. Saya harap setelah ini Tiara bisa menerapkan pola makan yang lebih sehat lagi. Dan untuk Ibu dan Roro bisa mengingatkan kembali ya. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih akan presentasinya. Baik, sama-sama Ibu. Sehat selalu ya. Saya permisi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kak. Ya.